Kalian pernah dengar nggak soal anak indigo? Ini adalah sebuah konsep yang sering banget dibicarain, tentang anak-anak dengan kemampuan yang katanya luar biasa, tapi juga sering jadi kontroversi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah fenomena ini bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apakah kemampuan super ini beneran ada? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain di baliknya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anak indigo menurut kepercayaan yang udah populer di masyarakat? Simpelnya gini, anak indigo itu dianggap spesial. Mereka dipercaya punya sifat dan kemampuan yang beda banget dari anak-anak lain. Bahkan kadang-kadang di luar nalar kita. Dan yang bikin menarik, ini bukan sekedar soal pintar atau kreatif doang loh. Kemampuan mereka itu sering banget dikaitin sama hal-hal yang berbau supranatural. Terus, kenapa sih namanya harus indigo? Nah, konon katanya nama ini diambil dari warna aura mereka. Jadi dipercaya aura mereka itu warnanya nila atau biru gelap yang katanya sih mencerminkan keunikan mereka. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih. Soal kelebihan-kelebihan apa aja yang katanya mereka punya sampai dianggap istimewa. Biasanya ada 3 hal utama yang selalu disebut-sebut. Pertama, kecerdasan mereka katanya di atas rata-rata. Kedua, tingkat kreativitasnya tinggi banget. Dan ketiga, intuisinya itu jauh lebih kuat dan tajam. Soal kecerdasan dan kreativitasnya nih, mereka itu katanya bisa ngertiin topik yang rumit jauh lebih cepat dibanding teman-teman sebayanya. Plus, cara mereka mecahin masalah itu seringkali unik dan out of the box. Nah, ini ada contoh yang luar biasa soal intuisi mereka. Coba bayangin deh, ada cerita tentang seorang anak indigo yang bisa jawab soal ujian matematika yang susah, padahal dia nggak tahu rumusnya sama sekali. Semuanya murni ngandelin intuisi. Ini nunjukin betapa kuatnya firasat yang konon mereka miliki. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semuanya soal kelebihan loh. Ada juga sisi lain dari fenomena anak indigo ini, yaitu soal watak dan sensitivitas mereka yang tinggi, yang bisa jadi tantangan tersendiri. Jadi, sifat-sifat unik mereka ini ibarat koin 2 sisi. Di satu sisi, mereka emang cerdas dan kreatif. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa jadi sangat keras kepala, gampang banget marah, atau bahkan hiperaktif. Dan soal sensitivitas, ini bukan cuma soal emosi atau perasaan aja ya. Mereka ini bisa super sensitif sama hal-hal di sekitar. Misalnya sama bau-bauan, cahaya yang terlalu terang, atau suara berisik yang buat kita mungkin biasa aja, tapi buat mereka itu bisa sangat mengganggu. Oke, kita udah dengar banyak nih soal kepercayaan yang beredar. Tapi, gimana dari kacamata sains? Apa kata para ilmuwan soal ini? Yuk sekarang kita lihat apa kata dunia ilmiah tentang fenomena ini dan apakah ada bukti yang benar-benar mendukungnya? Nah, ini dia poin pentingnya. Sampai sekarang, ternyata belum ada cukup bukti atau penelitian ilmiah yang bisa mengkonfirmasi keberadaan anak indigo. Jadi secara sains, ini belum terbukti. Bahkan lebih jauh lagi, realitas dari konsep anak indigo itu sendiri masih jadi perdebatan panas di kalangan para ahli. Banyak yang mempertanyakan, apakah label indigo ini beneran valid atau cuma sekedar label aja? Oke, jadi kita punya 2 sisi nih, kepercayaan populer versus pandangan ilmiah yang skeptis. Terus, apa dong yang sebaiknya kita lakukan? Gimana pendekatan yang paling bijak? Well, ada pendekatan praktis yang disarankan. Cuma 2 langkah kok. Pertama, coba deh amati dan kenali sifat-sifat unik anak. Entah itu kecerdasan, kreativitas, atau sensitivitasnya yang tinggi. Kedua, dan ini yang paling penting, jangan ragu untuk konsultasi sama ahlinya, kayak dokter atau psikolog, biar tahu cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka. Jadi, intinya begini. Mau label indigo itu terbukti secara ilmiah atau enggak, itu bukan poin utamanya. Yang nyata adalah sifat-sifatnya. Kecerdasan tinggi itu nyata. Kreativitas itu nyata. Sensitivitas tinggi itu juga nyata. Nah, justru karakteristik inilah yang butuh perhatian dan dukungan dari kita. Sebagai penutup, coba kita pikirin lagi deh. Mungkin, daripada kita sibuk nyari-nyari label, gimana kalau kita fokus aja untuk memahami dan memenuhi kebutuhan unik setiap anak? Nah, aku penasaran banget, apa pendapat kalian soal fenomena ini? Coba deh share di kolom komentar ya. Dan tentu aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen.